teman-teman panggung ijazah ya, kali ini kami ingin membawa teman-teman untuk berpikir lebih agak serius ya, agak serius dalam arti menggunakan nalar yang lebih dalam ini ya. Nah, ini agak berat ya, agak berat dalam cara berpikirnya supaya bisa memahami apa video ini maksud tujuannya ya. Nah, karena ini adalah video yang kami sampaikan mengenai bahwa sejarah itu selalu berulang ya. Sejarah itu selalu berulang. Walaupun mungkin materinya berbeda, tetapi polanya yang sama, atau polanya yang agak berbeda, materinya yang sama di antara dua itu ya. Nah, kali ini kita lihat gunjang-ganjing ya, yang walaupun pasang surut ini mengenai ijazah daripada Pak Joko Widodo dan kemudian Pak atau Mas Gibran Rakabuming Raka, Wapres kita saat ini ya, yang nanti turun lagi, masuk lagi urusan ijazah Pak Joko Widodo, kembali lagi Mas Gibrannya ijazahnya dikulik-kulik, begitu-begitu ya. Dan orangnya ya tidak jauh dari orang-orang yang masa lalu juga ya, masa lalunya ada ya. Artinya ya itu saja ya. Jadi kalau kami tarik-tarik ini ya seperti urusannya jauh daripada ingin mencari kebenaran, bukan itu. Kalau kami tarik ya, ini adalah urusan daripada politik ya. Kami hingga bisa menyampaikan ini adalah urusan politik itu karena basis-basis yang tadi ya, yang kita lihat sejarah kemudian berulang terus polanya ataupun materinya ya, kurang lebih polanya yang sama atau materi yang sama atau sebaliknya ya. Nah, atau kedua-duanya sama, bisa. Kalau kita simak ya, kita ingat karena kami selalu konsen pada kata-kata dari Prof. Jimli Asidiki ya, yang mengatakan penelitian ini berbasis ya kebencian dan para peneliti ini irasional. Kita lihat saja yang masuk ke dalam itu, memang ada pemain baru, kemudian pemain baru ini akan keluar. Masuk lagi pemain lama ya, pemain lama dalam arti orang-orang lama lah ya. Nanti keluar lagi ya, keluar masuk seperti itu, seperti main bola aja ya. Hanya saja tidak ada dibatasi ya. Kalau pemain bola ya bermain itu ada pemain cadangannya, nanti pemainnya ada dibatasi berapa orang. Nah, ini tidak ada batasnya. Nah, ini akan sampai pada 2029 kah ya. Nah, maka kita kawal saja. Kami hanya meminta ya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan ya, kalau memang ada bukti fakta ya masuk ke pengadilan supaya diadili nih. Kalau memang kalian ini punya bukti kan gitu ya, ataukah ini hanya sebuah permainan-permainan yang bisa dikatakan tadi itu ada, apakah diatur skenarionya ya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan ya, bukan tuduhan ya. Sekali lagi ini bukan tuduhan, ini pertanyaan-pertanyaan di mana analisis kami sebetulnya sudah lama melihat ini ya. Namun untuk memastikannya ya kita harus melihat rangkaian peristiwa dengan rangkaian peristiwa berikutnya, kan begitu ya. Tidak ada satu peristiwa itu berdiri sendiri ya, nggak mungkin. Pasti ada peristiwa sebelumnya dan peristiwa setelahnya dan apalagi setelahnya. Nah, itulah yang dinamakan dinamika politik kekuasaan ya. Kalau kita simak lebih jernih lagi ya, coba lihat kedatangan awalnya kemarin itu ya, siapa itu namanya, Rismon datang ke Universitas Gadjah Mada berdua dengan istrinya, katanya kan seperti itu ya. Kemudian datang ke perpustakaan UGM dan tiba-tiba ada yang memberikan skripsi, kan begitu ya, skripsi daripada Joko Widodo, dan disitulah katanya ditemukannya perbedaan. Kan aneh juga ya, kok bisa tiba-tiba siapa dia di Fakultas Kehutanan lagi yang nggak dikenal orang kehutanan ya, barangkali seperti itu, kok tiba-tiba ada yang memberikannya itu ya. Dan itulah jalan awal daripada mulai
rame ini ya, masuklah yang namanya siapa namanya itu si Roy ya, Roy Suryo, kemudian masuk yang namanya Tifa, dan mereka ini adalah alumni UGM ya, alumni UGM, dan yang dipermasalahkan adalah ijazah Pak Joko Widodo yang ada di UGM ya, yang katanya dari UGM itu kan, yang dari ijazah Pak Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan UGM ya, bukan ijazah SMA atau SMP atau SD yang dipersoalkan oleh siapa itu namanya Bambang Tri ya, bukan, ini UGM. Jadi kan ada hal baru lagi nih ya, kalau dalam kasus hukum namanya ada novum baru lagi nih, ada permasalahan baru lagi yang sedang dibahas kan begitu. Nah, jadi kami juga sebetulnya melihat rangkaian peristiwa ini kok aneh sejak awal itu. Nah, dugaan kami ketika itu ini Rismond ini bakal lepas ini dari kelompok itu nanti satu waktu, pikiran kami. Dan kenyataan itu pernah kami sampaikan kepada teman kami juga ya, ketika itu kepada siapa namanya ya, salah satu dari podcaster itu yang lumayan banyak ininya, apa sih namanya, subscribernya, oh ya, Michael Sinaga dari Sentana. Pernah kami sampaikan itu Rismond kok aneh gitu ya, kami yakin ini akan keluar cabut, dan ya sudah, benar kan. Nah, sekarang kita lihat nih ya, ketika kami membuka sebuah permasalahan mengenai Roy Suryo, gelar doktornya bermasalah karena telah melanggar peraturan rektor nomor 5 tahun 2022, yang harusnya Roy Suryo ini gugur sebagai mahasiswa program ilmu manajemen doktoral ya di Universitas Negeri Jakarta, seharusnya sudah drop out di 2023 karena inkrahnya pidana Roy Suryo dari Mahkamah Agung ya, itu Mei 2023, sehingga harusnya drop out. Nah, tetapi kan tidak di drop out, bahkan lulus ya, memperoleh ijazah, walaupun ijazahnya baru-baru ini ya, rame tiba-tiba diambil dan sebagainya lah. Itu sudah masuk dalam aduan-aduan dan gugatan-gugatan lah di PT UN, di Ombudsman, di di berbagai lembaga yang inilah ya, artinya yang memang mengurusin itu, biarkan itu lagi diproses ya. Nah, akhirnya apa? Kelihatan kebingungan Roy Suryo ini. Awalnya dia membantah-bantah kami, bahkan melaporkan ya, mengatakan pencemaran nama baik, ini ijazahnya, ini disertasi ini. Akhirnya karena mulai kami buka terang benderang bahwa kami bukan mempermasalahkan ijazahnya atau apanya ya, tidak ada urusan kami dan itu. Yang kami lihat surat keterangan lulus ketika itu, dan kami merasa kejanggalan dari mulai surat keterangan lulus hingga kok bisa lolos ya. Akhirnya ada temuan kami, kok bisa lolos dia dari peraturan rektor nomor 5 tahun 2022 yang seharusnya drop out, kok bisa diloloskan kan itu ya. Jadi mulailah ini Roy Suryo kelihatan sudah mulai kebingungan, apalagi pra-peradilannya ini, pra-peradilannya mulai dibatasi. Nah, pembatasan pra-peradilan ini yang membuat Roy Suryo itu akhirnya sudah bingung, walaupun ya katanya informasinya mendaftarkan lagi pra-peradilan yang kelima. Nggak ada masalah itu, biarin. Nah, apakah nanti dengan pembatasan ini akan masuk ke ke pengadilan, dalam arti kasus utamanya ini yaitu pencemaran nama baik, yang nanti akan pembuktian bahwa ijazah Jokowi itu asli atau palsu kan begitu ya. Nah, apakah ini masuk ke sana? Ini yang menarik ya, menarik sekali. Berarti apa yang kami pikirkan di awal itu bahwa ini akan selesainya setelah 2029, ternyata kan dipercepat kalau ini masuk kepada permasalahan pokok ini ya, yaitu diadilinya Roy Suryo. Nah, kalau Roy Suryo ini akhirnya diadili, maka ada keputusan di 2026 ini ya. Nah, itu kan mungkin terlalu cepat ya bagi pihak-pihak lah, siapa yang ada di sana kan gitu. Nah, jadi seperti
Tifa ini juga kami pikirkan mulai nih akan bisa kami katakan kebingungan lah. Karena kenapa? Karena tadinya Tifa ini juga ingin mengikuti cara-cara daripada si Roy ini ya, yaitu pra-peradilan dan sudah dibatasi. Nah, namun demikian dengan pembatasan pra-peradilan ini mereka mencoba lagi nih, bahkan sudah ada rencananya mau judicial review, yang mana judicial review ini untuk menguji SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 2026 tersebut yang membatasi ataupun membatasi sih sebenarnya ya, membuat pra-peradilan itu tidak bermanfaat seperti itu ya. Nah, dengan demikian memang sudah dipersiapkan, masuklah ini Denny Indrayana ya, yang saat ini ya fokusnya ke ijazahnya Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita saat ini ya, yang anehnya hanya membuat sayembara, tidak membuat pembuktian, kan begitu ya. Padahal kan seharusnya kalau kita melihat sesuatu janggal ya harusnya memberikan pembuktian dong. Mana buktinya? Seperti kami ya, memberikan pembuktian bahwa seharusnya Roy Suryo di Mei 2023 itu drop out dari Universitas Negeri Jakarta. Apa buktinya? Berbasis pada surat peraturan rektor nomor 5 tahun 2023 ya. Kan itu buktinya ya, dan banyak bukti-bukti lain. Nah, ini kan kita lihat tidak apa buktinya si Denny ini ya. Buktinya bahwa Mas Gibran itu memiliki katakan ijazah palsu kah atau apa kan gitu ya. Mana buktinya kan gitu ya. Nah, ini kan tidak bisa dibuktikan. Jadi mereka memang sesuatu yang kalau kata Bonatua itu peneliti yang explorer lah ya, artinya mencari-cari saja, siapa tahu dapat gitu, cari saja. Jadi tidak ilmiah dikatakan ya tidak gitu ya, karena ini paling rendah dari sebuah kajian ilmiah. Ini sebenarnya kalau dalam penelitian ini bisa di reject. Kalau saya yang penguji ya atau pembimbing, saya reject ini nggak ada dasarnya meneliti kan gitu ya. Nah, itulah tadi. Dan sekarang kemudian si Denny ini ya, dia ternyata sekarang malah dikuliti lagi oleh teman-teman lain ya, yaitu salah satunya bukan partai politik, YouTuber ya, yang katanya ini membuat blundernya si Denny Indrayana karena anaknya juga bukan lulusan dari SMA dalam negeri, jadi tidak tamat SMA juga kan gitu, tidak lulus SMA juga, seperti itu kira-kira ya. Jadi sama seperti yang dia tuduhkan kepada Mas Gibran Rakabuming Raka itu ya. Kemudian yang kedua, Taufik Bilfaki atau YouTuber yang nama kanalnya itu Bang Bil Offside itu juga mengkuliti bahwa si Denny ini kok masih melekatkan gelar profesornya pada namanya ya. Padahal itu seharusnya kan sudah tidak melekat lagi sejak 2019 kalau tidak salah kata Bang Bil ya. Kami belum menelusuri lebih dalam ya tentang ini. Jadi apa yang disampaikan Bang Bil tentu dia sudah menelusuri ya. Sejak 2019 sudah tidak berhak, harusnya katanya kan seperti itu, karena sudah tidak menjadi dosen pengajar yang tetap ya. Kan sebetulnya kan untuk menjadi profesor itu memiliki home base ya, tempat mengajar tetap.
Misalkan seperti kami ada tempat mengajar tetap, walaupun kampus kecil ya, walaupun pendapatannya kecil kan begitu ya, dan juga mengajar di tempat lain yang tidak tetap juga kan gitu ya, walaupun gitu, kampus-kampus kecil juga ya, dan itulah yang namanya dosen tetap ya, ada dosen tetapnya. Seorang profesor tidak akan mungkin tidak memiliki, tidak boleh, bukan tidak mungkin, tidak boleh kalau tidak mengajar, tidak memiliki apa ya, kampus sebagai dosen yang tetap ya, sebagai dosen tetap. Dan juga wajib itu tridharmanya, yaitu pengajaran tadi udah pasti kan, dosen tetap ya ada. Kemudian yang kedua dia penelitian ya, artinya dia harus menerbitkan artikel-artikel internasional yang bereputasi ya, dengan syarat-syarat ada itu. Kalau dia Scopus cukup 1 dalam 3 tahun kalau tidak salah ya. Kalau dia bukan Scopus itu kalau tidak salah 5 ya. Kalau tidak salah 5 itu yang Sinta berapa gitu. Adalah aturannya ya. Kemudian yang ketiga kan tridharma tadi ya. Yang ketiga pengabdian masyarakat, yang harus melakukan penelitian pengabdian lah kepada masyarakat. Misalnya bagaimana suatu komunitas masyarakat dibantu dengan cara-cara tertentu. Nah, itu pengabdian masyarakat harus ada. Nah, 3 hal ini kan apakah dilakukan Denny selama di Australia ya, kalau dia profesornya mengakunya kan dari UGM itu ya, kalau nggak salah ya. Apakah dilakukan kan gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau dia udah pensiun memang ada namanya Profesor Emeritus setelah 70 tahun kalau tidak salah. Nah, apakah dia Profesor Emeritus juga kan harus ada pertanyaan lagi yang lebih dalam. Nah, inilah jadi kajian-kajian kami ini ya, analisis kami ini, orang-orang bermasalah masuk ke dalam sebuah gelanggang untuk bagaimana mendiskreditkan ijazah Pak Joko Widodo dengan Mas Gibran ini ya. Ijazahnya dipersoalkan supaya orang-orang membenci, seperti kata Prof. Jimli, berdasarkan kebencian. Nah, siapa? Nggak mungkin, menurut kami ya, tidak mungkin itu datang dari diri sendiri oleh Denny Indrayana, T. Fauzia Tiasuma, siapa lagi tuh, Roy, Rismond dulu ya. Karena itu kan seharusnya ada yang membuat mereka bertindak ini, dan sejauh ini selama ini ya panjang waktunya sehingga menghabiskan biaya, tenaga dan sebagainya ya. Apa yang disampaikan Pak Joko Widodo ketika itu ada ya operasi politik seperti itu ya. Setelah kami pelajari ini memang ada ya, keyakinan kami ada operasi politik. Siapa yang melakukan itu pernah juga kami sampaikan, ada yang paling kuat itu ada 2 ya, tetapi di sini tidak akan kami buka karena itu adalah sebuah hal yang belum bisa, tidak elok disampaikan. Ada 2 pihak ya. Nah, jadi kami hanya ingin mencerahkan teman-teman, jangan lagi kita terlalu jauh, terlalu dalam, hingga bermusuhan, hingga berantem, hingga tidak berteman karena berbeda dukung-dukungan, mendukung Roy Suryo. Yang kami rasa itu hanyalah sebuah Roy Suryo kawan-kawan, hanya kepentingan politik tertentu dan kelompok-kelompok tertentu yang ikut membonceng. Ada juga penumpang gelapnya ya di kelompok Roy Suryo ini ya, ada. Nah, itulah yang membuat kami menyampaikan ini, supaya kita ya sudah rukun saja, nggak perlu mereka yang berantem kok kita yang ikut campur, padahal itu untuk kepentingan mereka di 2029, bukan kepentingan rakyat. Tidak ada kepentingan rakyat di sana, nggak ada ya, sama sekali tidak ada kepentingan rakyat. Itu hanya kepentingan pihak-pihak tadi ya, untuk meraih kekuasaan ya. Jadi lagi berebut untuk mendapat kekuasaan, porsi-porsi kekuasaan, bukan untuk kebenaran, bukan untuk
untuk keadilan, untuk masyarakat rakyat Indonesia. Itu biasa mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan masyarakat, itu biasa ya, biasa melakukan itu sehingga supaya menarik masyarakat. Padahal ini adalah eh, kelakuan-kelakuan yang ya oknum-oknum politik yang ingin, tadi kami ulang, mengambil untuk meraih kekuasaan, ya oknum-oknum politik yang sudah tidak ada dalam kekuasaan lagi. Tetapi ada yang masih dalam kekuasaan, nebeng di sana, kakinya dua, tetapi dia tidak puas. Dia ingin menjadi nomor satu, minimal nomor dua. Jadi siapa itu? Silahkan, Andalah yang berpikir lebih dalam dan lebih jernih. Ini hanya untuk mengedukasi supaya kita tidak mau lagi terjerumus dengan kekisruhan yang merusak peradaban bangsa ini, merusak ekonomi bangsa ini, merusak semuanya hanya untuk mereka, kepentingan mereka, bukan kepentingan kita. Mari kita fokus pada ekonomi kita untuk bisa kita perbaiki, membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Yang sudah sekarang terpuruk harus bisa naik lagi. Fokuslah ke sana. Jangan lagi ada permusuhan. Hanya kepentingan politik mereka saja. Tinggalkan mereka itu semua.